Sepertinya pematerinya sudah siap ya, tapi pesertanya ini baru berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gimana nih? Dava mau dimulai atau mau tunggu peserta lain dulu? Yes, so much go on, Bu. The show must go on ya. On schedule ya. Oke, baik Bapak Ibu serta adik-adik mahasiswa, selamat bergabung di workshop pertama kita. Sudah hadir pemateri kita. Nanti acara ini akan dipandu oleh Fania ya. Jadi saya ikutan workshop tapi nanti yang mandu Fania. Saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Ain Siti Munawaro. Saya dari Prodi Arsitektur UBL. Kemudian nanti ada hostnya sendiri. Namanya Chris Fania. Sering disebutnya Fania. Dari Arsitektur UBL. Angkatan 2007. Jadi udah mau lulus nih 1 tahun lagi ya. Siap-siap pakai aplikasi yang nanti akan diajarkan oleh Kak Dava. Manggilnya siapa nih? Bapak apa kakak atau adik? Kakak aja ya, biar muda ya. Kalau bapak kayaknya ketuaan ya. Saya nambah tua kalau manggilnya bapak nanti kamu ke bawah tua sama saya ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Namanya Fahrin Monoarfa ya, tapi kita dulu sering manggilnya Dava. Jadi ya mungkin bisa dipanggil Dava juga ya, sama yang lainnya juga. Baik, acara ini akan dipandu oleh Fania, kemudian jadwalnya sendiri ini sampai 2:30 ya, jadi sambil nunggu peserta yang lain mungkin bisa sambil nanti buka softwarenya ya. Silahkan Fania, bisa dipandu acaranya. Baik, terima kasih Bu Ai. Sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat siang Bu Ai dan juga Pak Dava dan juga teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir dalam Zoom meeting kali ini. Dan selama beberapa jam ke depan kita akan membahas tentang Research in Urban and Regional Planning Spatial Analysis. Dan kita akan membahas materi ini bersama Pak Dava. Saya akan men-share CV dari Pak Dava. Nah, beliau ini, nama lengkap beliau yaitu Fahrin Monarfa STM PWK. Beliau lahir di Poso dan sekarang tinggal di Jakarta Timur. Ini Fania kayaknya sinyalnya jelek deh. Ini banyak pengaruhnya. Halo Fania, kayaknya sinyalnya kurang bagus ya, putus-putus. Coba agak dibuka sedikit pintunya biar sinyalnya pada masuk. Ada suaranya Fania. Bu Ai, apa suara saya kedengeran? Kedengeran tapi yang tadi enggak. Bisa diulangi lagi? Oh, saya pakai headset ya, Bu.
pakai apa? Headset. Tadi putus-putus suaranya. Oh iya, bentar Bu. Mahendra headset gua belibet. Saya ulang ya, yang CV dari CV beliau. Jadi nama lengkap beliau ini adalah Fahrin Monarfa STM PWK. Beliau lahir di Poso dan sekarang tinggal di Jakarta. Pendidikan kemudian dia Putus-putus, Fania. Suaranya masih putus-putus ya. dia Suaranya masih putus-putus. Kayaknya kurang bagus sinyalnya. Coba agak keluar dikit biar sinyalnya bagus. Gak ada suaranya, Fania. Oke, saya ambil alih aja ya. Kayaknya suara sinyalnya nggak terlalu bagus itu di ruangan sana. Jadi mungkin saya akan sedikit membacakan. Jadi Dava ini dulu alumni kita juga. Jadi saya pas masuk 2015 mungkin ya. Dava ini lulus 2016 ya. Kemudian langsung mengambil S2 di ITB ya. Terus sekarang kerjanya itu sebagai kalau nggak salah manajer ya. Saya sekilas bacanya. Coba saya share screen aja biar semuanya tahu. Nah, ini CV dari Dava. Dia lulus dari ITB tahun 2019 ya, baru setahun yang lalu berarti ya lulusnya. Kemudian dulu dia S1 di arsitektur UBL. Jadi buat teman-teman mahasiswa arsitektur UBL, kalian kalau mau S2 ke ITB bisa dan bisa lulus. Contohnya Kak Dava ini dia bisa lulus dari ITB, berarti kualitas mahasiswa kita juga bisa bersaing dengan lulusan dari universitas lain ya Dava ya. Kemudian banyak award, salah satunya apa nih 20 finalist startup accelerate ITB 2018. Jadi banyak sekali award-nya. Kemudian software skill-nya juga sangat banyak. Bisa AutoCAD, Lumion, 3D Max, SketchUp, kemudian urban planning software-nya juga ternyata bisa MATLAB ya, ini berguna juga nih buat mahasiswa yang biasa bergelut dengan thermal, ini bisa pakai MATLAB biasanya ya. Kemudian ArcGIS
kemudian geoda. Nah, ini geoda ini belum pernah saya dengar nih. Nanti mungkin bisa ini ya, bisa sharing juga. Kemudian beliau juga ternyata bisa mengoperasikan atau memprogram Java ya. Kemudian apa ini sih ini apa enggak ini saya mungkin nanti bisa di ini sendiri. Kemudian desain grafisnya Corel Draw. Of course ya kalau mahasiswa arsitektur itu harus bisa Corel Draw, kemudian Photoshop. AI ini apa ya? Mas saya gaptek nih. Oke, nah sekarang menjadi Head Division Operation PT Lifetime Design ini dari 2019 sampai sekarang. Jadi setelah lulus ini langsung kerja ya. Ini patut ditiru juga nih buat mahasiswa yang berencana tidak melanjutkan sekolah nanti sesudah lulus itu kalau bisa langsung kerja ya. Bisa. Insya Allah bisa. Kemudian job desk-nya sendiri memanage para pekerja ya, kemudian mengoperasikan mesin mungkin ya dan material, kemudian melaporkan progres dari CEO. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum vitae-nya pemateri kita kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk adik-adik yang lain dan mungkin bisa bekerja sama dengan para mahasiswa S2 yang juga turut hadir saat ini ya. Jadi kalau misalnya punya proyek bisa bekerja sama dengan DAFA. Promosi ya. Baik, langsung saja mungkin bisa dimulai ya. Saya persilakan kepada DAFA untuk mengisi acara ini. Silakan. Baik, Bu Ai, terima kasih. Selamat siang, teman-teman ya, teman-teman semuanya. Tadi saya udah dijelasin juga, saya Fahri Monarfa, saya juga alumni dari UGL. Kemudian saya turut bangga lah. Jadi sedikit cerita nih, dari UGL itu ada 2 di ITB. Jadi yang masuk bareng saya di ITB di tahun 2016 itu ada dari arsitektur juga, nah Cynthia, dia di jurusan landscape. Ya, sebagai introduce dulu ya, kita jangan terlalu tegang ya. Jadi sebagai permulaan lah, saya di sini sebenarnya ingin nge-share. Saya tahu teman-teman yang semua ini pasti banyak yang harus dikerjakan atau banyak tugas akhir yang ingin dikerjakan. Nah, di sini saya ingin membantu teman-teman, bukan saya lebih pintar atau saya lebih menguasai, tapi saya ingin mengajar aja apa yang saya punya, kemudian apa yang saya miliki, itu mungkin bisa dipergunakan oleh teman-teman semuanya. Nah, saya nanti di bagian sesi akhir untuk tools dan workshopnya saya udah bagikan di chat. Itu ada link softwarenya yang bisa di-download sama tools bahan yang akan kita training di akhir. Tapi sebelum itu mungkin saya akan menjelaskan beberapa pengantar. Jadi dalam spasial itu jangan langsung tiba-tiba ada perangkat yang langsung dikuasai, enggak. Jadi ada permulaan yang ada beberapa yang harus dipahami terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin akan beberapa yang saya bagikan lah. Bu Ai, ininya masuk ya?
Screen. Masuk. Oke. Ya. Jadi ada beberapa outline yang akan saya jelaskan, yang akan saya sharing di tiga minggu ke depan. Kenapa saya pisah? Karena kalau orang itu lotnya saya jelaskan semuanya sampai dengan keseluruhan, mungkin akan ada keterbatasan untuk penangkapan. Makanya saya pisah. Mungkin tahap ini untuk hari ini lebih kepada data spasial kota dan pengenalan tools geoda aja. Nanti saya akan memberikan beberapa latihan dasar lah untuk spasial analisisnya. Nah, ini referensi saya untuk dalam membuat slide ini ada dari nol untuk statistical for spatial data, kemudian spatial data untuk dari Robert Henning, dan ada monograf dari Bu Anik Juraidah dari IPB. Nah, langsung saja data spasial dan pengenalan tools geoda pada hari ini ada beberapa outline sendiri. Jadi saya akan beberapa garis besar diantaranya itu pengantar urban dan data spasial, kemudian beberapa jenis data spasial, kemudian efek spasialnya, dan ada beberapa efek marginalnya juga, dan yang terakhir itu pengenalan tools geodanya. Nah, setelah kita setelah pengenalan dari teori-teori ini, nanti akan kita masuk ke tools geodanya. Nah, sedikit pengantar urban lah, teman-teman juga sudah pada tahu ya, pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi itu merupakan sebuah dinamika dalam kota atau ruang. Nah, perubahan dinamika ini akan memberikan suatu inputan. Inputannya itu berupa apa? Yaitu pengembangan kota secara intensifikasi dan perluasan wilayah kota, ekstensifikasi. Sehingga nanti dia akan membentuk kota-kota baru yang lebih kompleks. Nah, dari perubahan sosial dinamika itu akan membentuk suatu perubahan yang terjadi di kota. Itu yang saya rangkum adalah sosial budaya, sosial ekonomi, dan lingkungan fisik. Nah, perubahan itu semua itu akan memberikan ketiga tadi, perubahan secara fisik, ya, kemudian perkembangan serta pertumbuhan kota itu sendiri. Nah, dinamika untuk pengambil keputusan untuk kepala-kepala daerah, misalnya, nah itu ada sebuah ruang kebijakan yang akan diambil ketika dia ingin memberikan sebuah keputusan, maka dia akan mempertimbangkan dari beberapa ruang-ruang, dan diantaranya adalah ruang fisik, sosial, ekonomi, dan politik. Nah, dari 4 sosial ini akan membentuk suatu ruang kebijaksanaan. Nah, dari sini ini akan memberikan referensi rencana kebijaksanaan serta data-data yang akan diperlukan untuk pengambilan keputusannya itu sendiri. Nah, ini juga yang tadi saya bilang, data-data yang terkumpul dari ruang fisik, kemudian ruang sosial, ruang ekonomi, ruang politik. Nah, itu akan menjadi suatu ruang kebijaksanaan yang disebut zonasi kebijaksanaan. Ini akan memberikan policy space-nya sendiri. Nah, itu akan memberikan sebuah referensi kepada pemangku kepentingan. Nah, ini dasar-dasar yang dicetuskan oleh dosen saya, itu almarhum Prof. Emeritus Joko yang sudah meninggal tahun ini. Nah, itu ada 4 kriteria itu, Wisma Karya Marga Suka. Ini merupakan lingkungan-lingkungan yang akan ada selalu berubah-ubah. Nah, dari sini akan membentuk suatu data-data, kumpulan data yang lebih majemuk lagi dari perubahan Wisma, Karya, Marga, Suka, dan Penyempurna itu sendiri. Kemudian kita lanjut ke tadi itu pengantar sedikit ruang dan urban. Kemudian kita masuk ke lebih spesifiknya lagi, yaitu data spasial. Nah, data spasial ini sendiri merujuk pada
data lokasi, kemudian objek di dalam ruangnya itu sendiri, kemudian di situ ada beberapa kumpulan data yang berisikan data analog seperti yang saya jelaskan tadi, kemudian ada data digital juga, itu yang akan dikumpulkan oleh membentuk suatu sistem informasi. Nah, setelah jadi perubahan sosial ekonomi budaya dan lingkungan fisik ini akan membentuk suatu sistem informasi spasial, itu yang akan yang berupa raw data dari data mentah untuk menghasilkan informasi yang lebih lanjut. Nah, rangkaian dari ini dibutuhkan sebuah observasi, kumpulan data, dan analisis. Nah, observasi ini harus secara detail ya. Jadi untuk mengumpulkan semua bidang-bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan fisik ini akan membentuk suatu sistem informasi spasial yang memberikan data yang lebih banyak lagi. Nah di Jakarta sendiri itu kita sudah ada di Jakarta udah ada public untuk raw datanya sendiri yang bisa diakses. Nanti saya akan tunjukkan yang salah satunya yang mungkin ada dari perkembangan COVID ya, perkembangan COVID. Nah di situ ada pengumpulan data bagaimana pekerja-pekerja yang untuk pengumpulan data ini kemudian dijadikan sebuah data mentah, kemudian dibuatkan sistem informasi spasial yang lebih kompleks lagi. Nah ini merupakan informasi data spasial dari yang bersifat informasi sampai pengambil kebijakan, kemudian dari atas ke bawah ini untuk pemangku kepentingan yang memberikan kebijakan itu akan berupa tindakan-tindakan yang berupa tindakan-tindakannya kerja yang dilakukan oleh pemerintah. Nah ini berupa rencana dan program yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang lebih optimal. Nah, ini data-data spasial yang telah saya rangkum dari referensi-referensinya. Ini beberapa yang mungkin sudah tahu ya, teman-teman juga sudah tahu. Kemudian dari sini ada beberapa hierarki dalam perencanaan, kemudian perizinan, kemudian akan menjadi strategic decision. Nah, strategic decision ini, bukan decision making ini wilayah-wilayah untuk yang diambil oleh sorry. Robert. Oke, saya lanjut. Jadi hierarki ini yang akan menjadi tolak ukur dari semua perencanaan data spasial yang telah dikumpul. Akan hasil akhirnya itu apa sih? Ya dari data spasial yang dikumpulkan itu akan memberikan sebuah informasi yang untuk decision making-nya. Kebijakan-kebijakan apa yang akan diambil, kemudian strategiknya, taktikalnya, semua ada di dalam suatu hierarki decision making. Nah, ini ada beberapa jenis-jenis data spasial yang perlu diketahui. Ada 3 data spasial yang benar-benar dipakai untuk semua teman-teman. Pertama ada data titik atau lokasi suatu kejadian yang perubahannya itu tidak terjadi signifikan. Nah, seperti lokasi pelati pohon, kemudian itu merupakan data-data titik. Kemudian ada data kontinu, kejadian yang bersifat kontinu dalam suatu ruang. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi, misal curah hujan, itu bukan data kontinu. Nah, kemudian ada data area. Data area ini yang sering digunakan untuk kebijakan-kebijakan yang lebih kompleks, karena dia di sini terdapat semua data-data yang lebih majemuk lagi. Ada kepadatan penduduk, area, kemudian zonasi-zonasinya, kemudian angka kesakitan,
Kemudian yang saat ini yang di tengah pandemi ini mungkin yang lebih efektif itu angka-angka data-data spasial yang untuk orang-orang yang terkena COVID, itu yang lebih sekarang digunakan oleh pemangku kepentingan. Nah, lanjut ke efek spasial. Dari data spasial itu akan memberikan dampak efek spasial. Efek spasialnya ini apa sih? Jadi ketika suatu daerah, misalkan Jakarta dengan kota-kota pendukung di sekitarnya, itu akan memberikan secara tidak langsung dampak-dampak atau pengaruh-pengaruh secara spasial. Nah, pengaruh-pengaruh itu yang akan dijadikan sebuah data yang akan memberikan dependensi antara spasial satu dengan lainnya. Misalkan antara Jakarta dan Depok, pengaruh dependensi spasial antara Jakarta dengan Tangerang, Jakarta dengan Bogor, itu akan mempengaruhi sebuah dependensi spasialnya. Nah, ini ada dari efek spasial itu akan memberikan keragaman spasial sendiri. Nah, yang salah satunya yaitu keragaman dari antar daerahnya, antar spasialnya itu sendiri. Ketika Jakarta memberikan dampak kepada kota-kota di sekelilingnya, maka akan memberikan keragaman antar lokasi amatan itu sendiri. Nah, keragaman spasial ini akan memberikan sebuah informasi yang lebih lengkap lagi kepada pemangku kepentingan, di mana dia akan memberikan ruang gerak atau misalkan dalam transportasi antara Jakarta dan kota-kota di sekitarnya. Nah, ini saya memberikan efek-efek perubahan lah. Efek perubahan ketika lokasi satu bertetangga dengan 2, 4, 5, 6 sebagai asumsinya ini sebagai sebuah kota atau daerah yang memiliki tetangga-tetangga di sekitarnya atau lokasi yang berdekat. Nah, ketika terjadi guncangan di titik satu, lokasi satu, akan memberikan dampak kepada lokasi berikutnya. Semisal di Jakarta akan memberikan dampak kepada Bogor dan daerah-daerah penunjang di sekitarnya. Nah, ini yang akan memberikan sebuah guncangan shock yang sangat besar, sehingga data-data spasial secara majemuk ini akan dibutuhkan lebih banyak lagi untuk merefleksikan data-data real di lapangannya. Nah, setelah tadi pengaruh dependensi antar daerah itu yang dinamakan dengan spillover, perubahan yang terjadi di satu daerah akan memberikan dampak pada daerah lain. Nah, ini ada beberapa kriteria antara satu limpahan dengan limpahan yang lain ke wilayah sekitarnya. Nah, itu ada dua. Yang pertama itu limpahan global, itu limpahan pengaruh dampak kepada daerah-daerah sekitarnya yang lebih besar lagi, atau limpahan lokal atau spillover lokal. Nah, ini hanya beberapa di kawasan-kawasan tertentu saja. Nah, limpahan-limpahan ini yang akan saya jelaskan. Ini sebagai pengantar statistika untuk pertemuan kedua, nanti ada pengantar statistika. Nah, di sini ilustrasi efek marginal yang akan saya jelaskan ada semisal ada area 1, area 2, dan area 3. Dengan perubahan dependennya atau wilayah yang terpengaruhnya itu pendapatan per kapita regional. Ini sebagai contoh saja ya. Ini dependen antara untuk area 1, 2, dan 3 ini gimana dengan faktor pengubahnya itu indeks pembangunan manusia. Jadi di sini dilihat bahwa dalam dampak peningkatan pendapatan per kapita itu, ketika dinaikkan indeks pembangunan manusianya, indeks pembangunan manusia ditingkatkan menjadi 10 kali lipat,
yang berpengaruh itu pada di area mana saja. Nah, ini yang dependensi yang saya maksud. Ketika ada peningkatan indeks pembangunan manusia, maka di area-area mana saja yang akan memberikan dampak. Dalam slide ini, efek marginal ini sendiri itu ditunjukkan pada slide yang kanan. Itu merupakan ketika 10 unit atau indeks pembangunan ditingkatkan 10 kali lipat, maka akan memberikan dampak di area 3 20 kali lipat. 20 unit. Ketika peningkatan 10 unit diberikan, maka akan memberikan dampak di area 3-nya itu sendiri. Kenapa di area yang lain tidak berdampak? Itu merupakan data-data yang akan kita gunakan nanti. Misal, kenapa ketika indeks pembangunan manusia ditingkatkan di area 1 dan area 2 tidak berdampak? Nah, itu yang akan memberikan informasi kepada pemangku kebijakan untuk peningkatan indeks pembangunan manusianya lebih digenjot di area 1 dan area 2. Itu yang menjadi data-data spasial yang akan merujuk kepada pengambil kebijakan. Nah, di sini saya hanya pengenalan tools Geoda saja. Jadi Geoda itu merupakan software open source lah. Jadi yang diciptakan oleh dari Chicago ya. Nah, ini berupa informasi dan analisis spasial secara lebih kompleks. Keunggulan-keunggulannya itu ada beberapa dibanding dengan ArcGIS. Jadi menurut pemakaian saya sendiri, untuk Geoda ini lebih kompleks. Jadi dia sudah dimasukkan untuk statistika, entah itu dia statistika deskriptif dan inferensial, itu dia sudah lebih kompleks. Nanti di sini akan saya jelaskan di minggu depan dari statistika yang deskriptif sampai ke statistika inferensial. Nah, ini akan sangat membantu kepada teman-teman sekalian untuk penulisan ilmiah lah. Penulisan ilmiah yang akan memberikan referensi-referensi yang lebih luas lagi. Nah, ini teman-teman mungkin bisa dilihat di kolom chat ya. Halo, Fania. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya. Ya, teman-teman udah lihat di kolom chatnya. Di situ ada link untuk pendownloadan. Nanti tinggal diinstal seperti biasa saja. Atau saya jelaskan juga ya. Jadi saya ini start screen-nya juga. Oke, jadi di sini data-data Geoda serta software yang akan di-download ada berada di link yang Spatial Chicago. Mungkin bisa di-download ya di bagian kanan. Itu tinggal klik aja, nanti akan terbuka Geodanya untuk Windows, Mac atau Linux ya. Jadi teman-teman semua download aja dulu, kemudian instalasi seperti biasa.
Jadi Pak, untuk penggunaan geodanya ini termasuk mudah atau butuh rumus gitu? Iya, halo Pak. Iya. Gimana, Ania? Untuk penggunaan aplikasi geodanya ini, dia tuh hanya memasukkan data-data atau kita butuh rumus-rumus kayak yang Bapak tampilkan tadi? Yang ada dalam kurung, ada Y-nya. Untuk penggunanya itu seperti apa ya Pak? Gimana? Cara Maaf. garis besarnya. Ini Pak, tentang penggunaan aplikasi geodanya. Ya, sudah. Nah, mungkin teman-teman semua download dulu, kemudian instalasi seperti biasa. Oh iya. Nah, di dalam aplikasinya itu kita tuh membutuhkan data apa ya Pak? Bisa menggunakannya, caranya. Ini ya, nanti setelah di-download dulu, diinstal seperti biasa, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut sih. Oh ya. Untuk teman-teman yang lain, apakah adanya? Kalau ada kendala mungkin di chat. Iya, teman-teman bisa download sekarang. Jadi kalau misalnya bingung, bisa langsung ditanya Pak. Kalau sudah selesai ya, sudah di-download, nah tampilannya kurang lebih nanti akan seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini data-data yang akan digunakan juga sudah saya share di bagian chatnya, yaitu berupa data spasial, data berupa Excel yang mungkin bisa teman-teman drop filesnya langsung ke bagian dalam kotak drop filenya itu sendiri. Di bagian chatnya itu ada link untuk G Drive-nya, ada data Corona 13 Oktober 2020, itu data Excel yang langsung di drop down aja ke bagian box-nya, drop file-nya. Jadi ketika teman-teman sudah download data Excel-nya, kemudian di drop filenya saja, langsung ke bagian input filenya itu sendiri. Nah, nanti yang akan terbuka itu seperti ini. Yang akan terbuka itu data-data setelah di drop filenya. Ini beberapa data-data inputan
untuk daerah Jakarta. Halo Fania. Iya, Pak. Ya, masih ada ya? Masih. Oke. Mungkin bisa dipandu yang lain kalau yang sudah seperti yang tampilan saya. Ini saya mau nge-share lagi data yang ada di Excel ya, Pak. Oke. Nah, ini data-data yang kita bisa masukkan data-data Excel apa saja ya dari file-file, dari inputan file tadi, dari input file nanti akan masuk ke coronanya itu sendiri. Nah, dari sini kita akan melihat beberapa, mungkin saya lanjut ya teman-teman, mungkin yang sudah seperti tampilan saya, nanti akan terbuka otomatis data corona yang terdiri dari nama provinsi, kemudian beberapa nama kota di Jakarta sendiri. Itu terdiri dari, nah ini datanya mungkin masih ngawur ya ketika kita input. Nah, jadi saya jelaskan lagi, mungkin kita untuk delete variabelnya ya, variabel yang tidak pas. Seperti kita lihat di nama kecamatan ini, itu seharusnya suspek ya. Nah, jadi kita bisa dibuka, klik kanan di data tabel coronanya itu sendiri, nanti ada tulisan merge. Ini untuk kalau data-data yang teman-teman yang sajikan tadi tidak pas antara data-data yang ada di Excel itu dengan data-data yang ada secara tampilan. Nah, di sini di merge saja. Sebentar. Halo Fania. Iya, Pak. Ya, ini kelihatan di secara keseluruhan screen saya ya? Iya, kelihatan, Pak. Keseluruhan screen ya? Iya, Pak. Oke. Jadi gini, setelah teman-teman tadi mungkin ada yang terlambat ya. Jadi saya ulangi lagi. Ada data Excel yang setelah saya bagi, nanti tinggal langsung di drop filenya saja. Di drop filenya saja, nanti akan memberikan tabel-tabel berupa data-data angka yang dari Excel. Nah, dari sini untuk ketika ada ketidaksesuaian antara data seperti ini nama kecamatan
ini seharusnya suspek, jadi kita hilangkan saja itu di merge saja. Nah, dari sini ada untuk mergernya, kita akan memasukkan beberapa kriteria-kriteria yang akan kita masukkan, seperti nama provinsinya itu sendiri kita akan masukkan, kemudian nama kota madianya itu sendiri. Kemudian kalau suspeknya itu sendiri tidak sesuai, maka untuk nama kecamatannya ini akan kita masukkan nanti di akhir. Jadi untuk kita masukkan saja untuk suspeknya sendiri, kemudian semuanya nama kecamatan, perawatan rumah sakitnya, kemudian isolasi rumah sakit, dan yang terakhir yang suspek yang meninggal. Nah, di sini nanti yang di mergernya antara yang tadi, kalau ada ketidaksesuaian dari yang kita merger itu, yaitu nama kecamatannya ya, nama kotanya sendiri, kita akan merger ke nama kotanya itu sendiri, nama kecamatan, maaf. Setelah itu kita merger, apakah terus dicek file namanya apakah sudah sesuai atau belum. Maaf. Oh, jadi kita langsung merger by record order saja. Jadi setelah kita masukkan semuanya, nanti langsung di merger saja. Nanti akan muncul first match ininya sudah successful di input. Nah, setelah itu data ini akan kita jadikan sebuah maps. Nah, sebelum masuk ke sini, jadi kita maps-nya itu kita akan input lagi. Sorry. Jadi saya ada data yang harus dimasukkan terlebih dahulu itu data maps-nya itu sendiri ya. Jadi saya skip tadi. Jadi data yang pertama yang harus kita masukkan itu data maps-nya itu sendiri. Nah, setelah kita masukkan data maps-nya, tadi saya juga sudah bagikan, itu yang file extension-nya dengan yang akhirnya GPKG ya, dimasukkan dulu, kemudian ulangi dengan cara yang tadi. Nah, data-data ini yang akan kita masukkan. Misalkan tadi kita belum ada data ini, maka diklik kanan saja, di merger, maka kemudian dimasukkan data Excel-nya tadi. Yang tadi akan kita masukkan data Excel-nya. Seperti proses yang tadi juga, di situ ada nama kota, nama provinsi, kecuali di kecamatan sama nama kotanya sudah sesuai, suspeknya juga sudah sesuai. Oke. Nah, ini akan kita merger kesesuaian antara datanya itu kita akan sesuaikan antara nama by name-nya itu sendiri, Jakarta Selatan,
dan nama kotanya. Jika ada kerancuan, nanti di sini akan diseragamkan. Nah, diseragamkan itu tadi sudah. Jadi ketika dimasukin lagi, kita akan menyeragamkan antara name-nya sama nama kotanya itu sendiri. Kemudian diinput semuanya, kemudian di merger. Jadi dia akan menyesuaikan antara data maps-nya dengan nama kotanya itu sendiri. Nah, kalau sudah nanti akan muncul file merge into table successful. Nah, nanti di sini teman-teman langsung bisa melihat di bagian tabel. Di sini ini akan memberikan informasi ketika diklik di maps-nya, Jakarta Utara, kemudian Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan juga Jakarta Pusat. Nah, untuk pembagian ini, pembagian maps-nya ini akan ada beberapa cara. Ini saya buka di bagian maps-nya itu sendiri. Ketika maps-nya ini kan semuanya berwarna hijau. Nah, kita akan merubahnya itu menjadi bagian-bagian yang secara parsial itu akan kita bagi. Nah, langsung diklik saja variabel settingnya suspek. Nah, di sini secara pembagiannya itu sendiri bisa langsung kita lihat. Misalkan kita ingin mengetahui data-data spasial yang ada di Jakarta Pusat, itu dibagi berdasarkan warnanya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri pembagian-pembagian ini, teman-teman bisa bagi berdasarkan kriteria-kriteria yang ada di maps-nya itu sendiri. Entah itu dibagi dalam 5 bagian kriteria atau 6. Nah, ini pembagiannya ini berdasarkan teman-teman sendiri. Jadi di data corona itu sendiri ada beberapa tingkatan level, dari yang keurgenan yang paling wilayahnya yang paling tinggi, kemudian pembagian itu sendiri tergantung dari pengambil kebijakan. Jadi gini, saya jelaskan lagi. Dari semuanya ini ada beberapa pembagian, semisal dari tingkat keurgenannya atau tingkat keurgenan di suatu daerah. Semisal kita membagi 4 kriteria. Dari suspek yang ada di Jakarta Provinsi DKI. Nah, di Provinsi DKI itu sendiri nanti akan kita lihat bahwa pembagiannya ini berdasarkan secara otomatis akan dibagi. Nah, ketika kita ingin membagi berdasarkan zonasi, misalkan zonasi yang terdampak untuk COVID ini, dia daerah yang lebih kriteria yang lebih banyak, ini kita akan rubah warnanya. Misalkan dengan tingkat zonasi yang lebih gawat itu dengan warna yang lebih gelap gitu ya.
kita rubah di sini. Nah, untuk background-nya sendiri, kita dapat merubah untuk daerah keurgenan yang paling tinggi, yang sering kita dengar ya, itu daerah zona hitam. Oh, maaf. Sorry, salah. Kita klik di sininya, jadi kita akan fill color-nya. Jadi untuk yang area terdampak yang tinggi ditunjukkan dengan warna hitam, kemudian setelah zonasi yang hitam ada zonasi merah, zona merah. Kemudian untuk zonasi-zonasi yang kriterianya lebih rendah suspeknya, mungkin zonasi hijau yang sering kita dengar. Seperti ini ya teman-teman ya. Ini mungkin ini hijaunya lebih gelap lagi. Nah, yang ini hijaunya lebih cerah. Nah, ini setelah kita input warnanya atau kita membaginya secara zonasi, ini akan kita bisa share. Kita akan bisa share untuk di save image-nya. Nanti ini bisa teman-teman save sendiri untuk di karya ilmiah, di penulisan ilmiahnya atau kegunaan-kegunaan lain. Di sini nanti akan bisa di save. Oke. Setelah kita masuk ke pengenalan data dan spasial zonasinya, nah kita masuk ke bagian-bagian yang lebih spesifik. Apa yang lebih spesifik itu? Nah, mungkin dari kriteria ini kita akan memberikan sebuah statistik yang lebih kompleks. Jadi statistik itu saya jelaskan terlebih dahulu. Statistik itu ada dua. Yang pertama itu deskriptif, yang lebih banyak kepada gimana medianya, minnya, kemudian modusnya. Nah, itu lebih banyak ke statistik deskriptif. Nah, kemudian yang kedua itu ada statistik inferensial. Nah, statistik inferensial ini yang lebih kompleks, yang saya jelaskan tadi juga, dependensi antar daerah itu akan kita lakukan secara statistik itu di statistik inferensial. Jadi kalau teman-teman sudah buka semuanya, langsung diklik saja di bagian box plotnya. Nah, ini merupakan statistik deskriptif secara spasial. Jadi di sini akan kita tahu kuartal-kuartalnya, mediannya, kemudian tengah datanya, minimal suspeknya berapa, kemudian maksimal suspeknya berapa. Nah, ini merupakan statistik secara deskriptif. Nah, lanjut secara inferensial nanti akan kita bahas di minggu depan di statistik inferensial, karena ketika kita sudah masuk ke bagian inferensial yang terdiri dari regresi, itu harus terlebih dahulu menjelaskan dasar-dasar secara regresinya itu sendiri, kemudian ada pembagian dari secara regresinya itu ada beberapa bagian. Jadi saya menjelaskan secara dasar-dasarnya saja dulu. Nanti
di minggu depan mungkin saya akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, di sini oke. Jadi begitu saja. Jadi ada beberapa saya akan tunjukkan statistik definitif itu di dalam geoda itu sebenarnya lebih banyak lagi. Jadi saya akan tunjukkan ya. Nah, di sini juga ada beberapa macam-macam data-data yang akan secara teman-teman bisa coba juga kalau misalkan penasaran dengan software geoda ini. Nah, di bagian kanan sini ini merupakan statistik-statistik yang lebih kompleks, yaitu regresi, kemudian time series-nya juga ada, kemudian nanti di sini teman-teman akan saya jelaskan di minggu depan ya, statistik secara inferensial itu apa. Jadi ini secara pengenalan saja dulu. Kalau teman-teman ingin mencoba, jadi setelah dimasukkan data-datanya ini, teman-teman akan bisa di bagian sini, ini merupakan data-data tools-tools untuk statistik deskriptif. Nah di sini ada beberapa tools, semisal histogramnya, data-datanya yang akan ditampilkan secara grafik barnya, kemudian isolasi di rumahnya berapa, ini secara deskriptif saja. Oke. Ya, Fania. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Tadi beberapa ada teman-teman yang masih ketinggalan atau bingung karena tampilannya berbeda, Pak. Ini saya juga bingung sih, Pak, tampilan yang seperti apa yang berbeda. Mungkin dari admin 5 boleh diberitahu biar nanti langsung dijawab sama Bapaknya bagaimana cara mengatasinya. Oke. Untuk admin 5 boleh. Sambil menunggu, saya boleh tanya-tanya juga ya Pak ya. Kalau peta-peta kayak gitu biasanya digunakan untuk apa aja ya Pak? Selain buat untuk mengetahui corona ada di wilayah berapa, jumlahnya berapa. Nah, selain di itu gunanya untuk apa lagi Pak? Maaf Pak, suaranya belum. Jadi untuk spasial itu sendiri, data spasial itu sendiri, itu yang saya jelaskan itu hanya sampel untuk secara pengenalan saja dulu. Nah itu data-data spasial ini nanti bisa digunakan lebih lanjut lagi seperti land use, penggunaan lahan, kemudian beberapa kriteria, semisal kepadatan penduduk, kemudian berapa jumlah
jumlah jumlah kakak di dalam satu kota, kemudian apa namanya, jadi yang tadi ini saya jelaskan di awal, itu ada perubahan-perubahan sosial, ekonomi, budaya, dan fisik, itu bisa dimasukkan ke dalam data spasial. Data spasial itu tidak hanya berbentuk non-fisik saja, tapi bisa berupa juga dengan non-fisik. Jadi itu yang akan secara kompleks bisa digunakan untuk ke semua lini perencanaan sih. Oh, jadi bisa dibilang untuk apa saja ya, Pak? Iya. Ini untuk admin 5, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin bertanya, atau lain ada yang bingung, ketinggalan, atau masih ada yang ingin bertanya? Tanya dong, Fania. Fania izin tanya, saya tertarik sih, tapi tadi nggak berhasil nih ininya installnya, jadi ketinggalan jauh. Tapi nanti kita akan upload video ini di YouTube prodi kita, jadi kita bisa sama-sama ulang ya. Ini kan tadi ada peta ya. Nah, peta itu kan ada zona-zonanya, maksudnya kayak dibagi-bagi gitu ya. Nah, itu cara ngebagi petanya itu seperti apa? Apakah kita dapat dari dinas apa gitu, kemudian kita tinggal masukkan saja, atau kita buat sendiri si peta itu? Ya, jadi data peta itu sebenarnya bisa dibuat, itu di ArcGIS. Nanti bentuk file outputnya bisa GPK tadi, yang file ekstensinya itu yang saya bagikan, bisa juga dalam bentuk save file. Jadi bank data untuk seluruh save file itu ada di seluruh, ketika kita masuk ke ArcGIS, itu seluruh data dari zona gempa, kemudian zonasi, semua data-data seluruh dunia ya, itu ada. Itu banyak data-data. Jadi yang saya bagikan itu untuk daerah Jakarta saja. Jadi kalau misalkan ada teman-teman, misalkan untuk daerah Lampung nih, bisa nggak sih? Jadi teman-teman bisa cari saja di Google, itu data file extensionnya itu save file atau yang file extensionnya tadi itu berbentuk GPKG file extensionnya. Nanti bisa dimasukkan dalam peta. Jadi dia sudah otomatis dibagi berdasarkan deliniasinya. Jadi zonasi-zonasi deliniasi antara batasan-batasan kecamatan atau dalam kelurahan, atau mungkin yang lebih spesifik lagi, misalkan untuk wilayah-wilayah yang lebih kecil lagi sudah tersedia dan banyak data yang sudah bisa diambil di ArcGIS ya. Datanya gratis apa bayar? Iya, gratis. Semuanya open source. Jadi itu bank data yang saya ambil itu tadi di bank data DKI ya. Jadi itu save filenya DKI, kemudian data coronanya itu saya ambil di data corona pusat. Nah, itu yang semua data-data yang dibagikan itu untuk penelitian yang lebih lanjut sih. Kalau di Bandar Lampung udah pernah nyoba nyari belum? Ada nggak data Bandar Lampung? Ada data save file Bandar Lampung, nanti saya bagikan ya ke Ibu. Oke, soalnya saya pernah bikin peta itu manual, ngetrace dari ArcGIS. Enggak, malah ngetrace dari Google Earth atau Google Map. Kan jadinya nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya benar. Karena kalau kita menggunakan jasa surveyor yang apa sih namanya, yang surveyor itu biasanya dari dinas apa gitu ya, itu bisa minimal 25 juta kan? Benar. Ya, dinas pertanahan ya. Nah kalau misalnya di ArcGIS itu ada, kenapa kita harus bayar ya? Kalau memang ada ya. Nah ArcGIS-nya sendiri itu langganan yang profesional atau yang free juga bisa? Untuk yang free, selama yang saya gunakan juga free juga ada. Jadi nanti saya bagikan
link-link yang untuk secara bank data secara yang lebih banyak lagi untuk seluruh Indonesia. Jadi bisa diakses untuk teman-teman semua untuk penelitian teman-teman sih. Kalau ArcGIS itu bisa di-convert ke AutoCAD nggak sih? Untuk data ArcGIS ya. Ya, jadi DWG gitu. Dia bisa di-convert, tapi secara convertnya itu sendiri nanti saya belum pernah coba ya, tapi setahu saya pernah juga menggunakan untuk penelitian saya. Jadi saya bisa convert dari save file itu, tapi untuk khusus save file ya saya tidak bisa mengiyakan untuk file extension yang lain bisa di-convert ke AutoCAD ya. Tapi yang pernah saya gunakan itu save file untuk file extension save file itu bisa di-convert ke AutoCAD. Jadi kalau bisa di-convert ke AutoCAD kan memudahkan kita dalam merencanakan ya. Karena kalau kita arsitek itu banyaknya kan pakai AutoCAD ya. Kalau pakai SketchUp juga SketchUp-nya AutoCAD-nya diekspor ke SketchUp kan biasanya. Jadi kalau udah ada di AutoCAD kayaknya lebih memudahkan kita untuk mendesain ya. Tapi kalau ada di ArcGIS mungkin bagi kita nih terutama mahasiswa arsitektur UBL ya kayaknya belum terlalu familiar ya sama ArcGIS. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ai. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Julman Haridan. Ada buku pedoman yang bahasa Indonesia nggak ya Pak? Ada apa? Buku pedoman yang bahasa Indonesia. Buku pedoman tentang tadi, tapi yang bahasa Indonesia. Buku pedoman ArcGIS. Ini nggak tahu sih Pak. Beliau tidak. Mungkin yang geodata. Iya di chat ya. Ada buku pedoman yang bahasa Indonesia nggak ya? Mungkin yang aplikasi tadi ya Pak. Oke. Saya kalau ditanya ada buku pedomannya ada, tapi saya lebih banyak referensi yang saya jelaskan itu banyak yang referensi textbook ya. Jadi untuk pedoman geoda kali ya yang mungkin yang ditanyakan ya? Mungkin Pak, iya. Atau pedoman data spasial? Yang geoda Pak. Oh iya. Buku jadi sebagai informasi ya, kebetulan salah satu yang merintis geoda ini itu dosen saya di ITB, itu namanya Pak Ibeng lah. Jadi dia salah satu mempelopori di Cisago juga untuk merintis geoda ini. Jadi sebenarnya geoda ini masih dibilang baru lah untuk open free source di Indonesia sih. Nah, yang lebih lama lagi itu ada di ArcGIS. Mungkin kalau teman-teman di ArcGIS itu lebih banyak ke pemetaan. Sedangkan untuk secara statistik di ArcGIS itu kurang. Jadi ketika di geoda ini akan lebih kompleks lagi, itu ada statistik secara statistik spasialnya itu ada gitu, dibanding dengan ArcGIS. Jadi untuk buku pedomannya itu sebenarnya saya tidak punya, dan mungkin bisa dicari ya. Mungkin bisa dicari juga. Atau mungkin bisa pakai Google Translate kan ya.
Kalau misalnya nggak ada yang versi bahasa Indonesia, jadi translate sendiri kayaknya lebih memungkinkan dibandingkan kita nyari. Ternyata nggak ada, ya yang ada aja kita manfaatkan gitu. Sebenarnya kalau misalnya buku panduan itu, kalau menurut saya lebih enak itu yang bahasa Inggris malah, karena kan akan sesuai dengan Ya, nama-nama tools yang ada di programnya sendiri ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin mana ya? Atau mungkin si geodanya bisa di bahasa Indonesia ini atau enggak? Di programnya sendiri, softwarenya, di toolsnya itu, perintah-perintah di geoda itu bisa di bahasa Indonesia enggak? Kayaknya enggak ya. Untuk di Indonesia kan itu Kayak kita buka website punya orang, terus ada translate gitu. Bahasa Indonesia gitu. jadi teman teman-teman mungkin bisa bisa saya jelaskan sedikit ya. Jadi geoda ini sebenarnya menjembatani antara ARKIS dan statistik sih. Jadi lebih banyak ke spasial. Mungkin teman-teman S2 lebih banyak ke statistik inferensial. Nah, seperti yang tadi saya bilang, regresi berganda, kemudian regresi linier, kemudian multivariatnya, itu lebih banyak ke regresi. Mungkin nanti saya akan jelaskan di minggu depan secara statistik inferensial itu sendiri. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan lagi, Pak, dari Pak Julman. Pak, tesis tentang perencanaan spasial. Mohon saran untuk metode analisis, Pak. Terima kasih. Ya, metode analisis itu cukup banyak ya, Pak Sulman. Jadi analisis perencanaan itu cukup kompleks. Jadi ketika kita menggunakan metode-metode analisis yang kajian apa dulu? Misalkan kita ketika secara data spasial metode secara perencanaan spasial, kita akan lebih banyak ke tadi yang saya jelaskan, data-data spasial yang ada, kemudian kita analisis secara statistik inferensial itu sendiri. Nah, dari situ nanti ada beberapa hasil output. Nah, yang kurang lebih tadi dependensi spasial itu yang paling banyak yang digunakan. Nah, untuk metode analisis perencanaan mungkin saya bisa nge-share beberapa metode-metode analisis perencanaan ke Pak Zulman, mungkin nanti bisa secara email ya, atau akan saya bagikan sih untuk metode-metode analisis. Teman-teman yang lain, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Pak Wiwin, izin bertanya, Pak, apa keunggulan aplikasi Geoda dibandingkan dengan aplikasi data spasial lainnya? Oke. Keunggulan untuk aplikasi Geoda ini dengan data spasial lain, mungkin untuk aplikasi data spasial lain banyak ya, Geomap, kemudian ada ArcGIS juga. Kenapa ini Geoda lebih unggul? Karena di sini kita akan disuguhkan tools-tools yang lebih lengkap. Yang tadi saya bilang, ketika ArcGIS-nya hanya pemetaan zonasi atau delineasi saja di maps-nya itu secara spasial, sedangkan untuk di Geoda ini sudah dimasukkan tools berupa statistik. Nah, yang saya bilang tadi, ketika teman-teman melakukan penelitian itu secara tidak langsung akan
akan menggunakan secara statistik itu akan digunakan secara lebih banyak lagi di dalam penelitiannya atau karya ilmiahnya. Nah, di sini statistik ini yang memberikan keunggulan sendiri di geoda. Kalau tadi kan tentang keunggulannya Pak. Nah, kalau misalnya ada kekurangannya nggak sih Pak tentang aplikasi ini? Ya, satu yang memberikan yang kekurangan ya. Pertama, kekurangan yang saya secara pribadi saya gunakan, mungkin ada beberapa plus minus ya. Di ArcGIS juga ada plusnya juga. Kenapa saya bilang plus? Karena di ArcGIS dia sudah masuk ke develop untuk ketika API. Mungkin teman-teman yang tahu ke bahasa pemrograman itu bisa dijadikan sebuah software lanjutan ya. Itu yang bisa dijadikan sebuah software yang berbentuk API yang kita bisa gunakan dan bisa kita jadikan tools-nya sendiri, sedangkan Geoda itu benar-benar hanya tools yang dihasilkan dari antara maps pemetaan itu dan statistik. Jadi itu ya sih yang kekurangan di Geoda, dia hanya sebagai tools-nya saja, sedangkan di ArcGIS itu dia sudah masuk ke develop. Dia lebih baik lagi ketika di develop untuk ArcGIS-nya. Pak, ini ada pertanyaan lagi Pak. Untuk peta, apakah software ini bisa untuk overlay dengan statistik? Untuk range dan kelasnya itu apakah bisa diatur ya? Apakah data raster juga bisa terbaca Pak? Misalnya kita olah di ArcGIS, tapi hasilnya data raster, sedangkan kita mau menampilkan angka dari data raster itu. Apakah software ini bisa seperti itu? Gimana Pak? Oke, jadi yang saya tangkap bisa atau enggaknya dari data raster ya. Nah, secara garis besar untuk data rasternya itu bisa di Geoda ini itu akan masuk ke data raster yang lebih di bagian statistik tadi. Jadi ketika di overlay kan ya, dia bertanyakan untuk overlay dengan statistik. Saya bilang bisa, tapi saya belum pernah menggunakan, karena saya pernah coba-coba ya. Saya ini sebenarnya saya hanya coba-coba, kemudian diajarkan oleh dosen saya sendiri oleh Pak Ibeng yang selaku dosen spasial di ITB. Dia memberikan tools ini dan memberikan informasi bahwa di sini kita bisa lebih kompleks lagi. Jadi yang dibuat ini hanya bentuk sederhana dari antara statistik dan ArcGIS seperti itu. Untuk saya bilang bisa, ditanya bisa atau enggaknya, itu saya bilang bisa untuk di-overlaykan ke data rasternya itu sendiri. Teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan atau berhubungan, ada yang lagi tesis juga atau
Ini kalau misalnya mahasiswa arsitektur nih, kira-kira si geoda ini bisa dipakai buat apa nih? Kalau misalnya kita ada punya berapa studio, kita tuh punya 6 ya. Sekarang 7 sih. 7 studio. Itu Ya, kira-kira bisa dipakai di studio berapa tuh? Kalau studio 1-2 emang totally manual ya, paling ya. ya 3 sampai 6 itu kira-kira yang paling membutuhkan geoda itu di semester berapa? Eh, Sebenarnya saya sudah diskusi sama Pak Ceceng ya. Jadi sebenarnya geoda ini lebih banyak masuk ke eh, urban arsitektur kota sih, arsitektur kota dan penelitian lebih lanjut. Jadi untuk dimasukkan ke dalam studio arsitektur ya, dari 1 sampai 5, saya bisa. Kalau 5 itu kayaknya ini ya Bu, apa namanya, di studio 5 itu saya agak sedikit lupa deh. Studio 5 itu kayaknya kalau enggak kawasan atau mix Mixius, ya, Mixius. Nah, sebenarnya dia lebih di atas lagi nih. Maksudnya untuk perencanaan yang itu mungkin kawasan ya, sektoral ya. Jadi berarti di 6 ya? ya, yang lebih. Oh ya, ada 6 ya Bu. Maaf, saya lupa. Ada Ya. 7 sekarang. Oh, ada 7 sekarang ya. Iya, jadi perencanaan sektoral tadi yang saya bilang untuk kawasan-kawasan building itu hanya mungkin dipakai ketika kita menganalisis secara keterkaitan antar wilayah. Semisal dalam mix itu kita akan menganalisis keterkaitan antara wilayah yang misalkan yang kita bangun itu bagaimana pengaruh atau secara non fisiknya itu terhadap pembangunannya itu sendiri, kemudian gimana tumbuh dan berkembangnya mixed use itu sendiri secara spasial, kemudian transportasinya gimana, itu lebih masuk ke situ untuk analisis spasialnya. Tapi kalau untuk mixed use itu yang saya tahu, yang saya pernah ikuti juga mungkin lebih banyak ke pembuatan antara hubungan antara bangunan antar bangunan ya. Jadi penggunaan kompleks perencanaan bangunan yang lebih banyak. Sedangkan kalau untuk yang saya jelaskan ini geoda sendiri dia lebih banyak ke spasialnya. Jadi yang saya jelaskan tadi dari pengaruh antar spasial wilayah-wilayah terdekatnya, misalkan ada di mixus yang kita bangun ini ada di sebuah wilayah yang sektoral industri, misalkan sektoral industri ini bagaimana sih pengaruh antara sektoral industri ini dengan peningkatan secara non fisiknya itu akan lebih berkembang ketika kita analisis secara non fisiknya sudah bagus, maka mixed use yang kita gunakan ini akan lebih baik lagi gitu, seperti itu. Kalau analisis site bisa nggak dipakai untuk, kan setiap super itu kan ada analisis site ya, itu bisa dipakai nggak kira-kira si geoda ini? Nah itu analisis site itu yang saya bilang tadi. Jadi ketika sudah masuk ke sektoral wilayah, kita mungkin analisis site-nya itu mungkin kita hanya analisis site itu lebih banyak ke fisiknya. Yang saya pernah ini lebih banyak fisiknya, ketika analisis site-nya itu lebih banyak ke fisik. Sedangkan non fisik itu seperti hubungan sektoralnya itu kurang begitu ditonjolkan karena lebih banyak ke analisis site secara fisik. Nah, kalau secara fisik bisa masuk geoda nggak? Bisa. Bisa jadi juga. Jadi teman-teman juga bisa masukkan secara fisik
land use-nya, penggunaan lahan, kemudian zonasi-zonasi zonasi-zonasi wilayah, misalkan untuk land use-nya, pola ruang antar ruangnya. Nah, itu bisa kita gunakan di analisis fisiknya. Seperti itu sih, Bu. Kalau ini citra ya, kayak misalnya bangunannya sendiri itu bisa dimasukkan ya. Kan kalau misalnya kita mau lihat ini sebenarnya dia daerah padat, sedang atau enggak, tapi berdasarkan fisik ya, bukan berdasarkan data dari BPS. Kan kalau BPS itu lebih ke statistik ya. Yeah. Kalau ini statistik data fisik bangunannya sendiri. Jadi di daerah sana misalnya cocok nggak membangun ini dengan melihat sebaran dari kepadatan bangunannya sendiri, itu bisa dimasukkan nggak kepadatannya, gambarnya, bukan angkanya ya, gambarnya. Bisa nggak? Sebentar, saya tunjukkan di. Ya, jadi untuk data kepadatan fisiknya itu sendiri, ini sebenarnya kita hanya melihat secara 2 dimensi ya. Jadi untuk yang secara 3 dimensi kepadatannya itu, kalau di Geoda ini dia hanya menginput data kepadatan itu dari data spasial tadi. Ketika kita ada inputan berapa jumlah dalam satu wilayah itu sendiri, itu yang dijadikan referensi. Sedangkan kalau di ArcGIS dia akan melihat tingkat kepadatannya itu secara fisik. Jadi untuk kepadatan sendiri itu sendiri, saya bisa menjawab kalau data kepadatannya misalkan dari data spasialnya ada, misalkan dari dinas-dinas yang terkait, kita dapat data dari bank data, kita akan bisa menginputnya. Tapi kalau di ArcGIS-nya sendiri, untuk kepadatan data itu lebih banyak lagi ketika di kepadatan bangunan yang ada di suatu daerah itu semuanya ada di ArcGIS. Sedangkan kalau secara Geoda ini dia hanya 2 dimensi, map zonasi sama statistik itu sendiri. Belum sampai ke secara visual kepadatannya itu sendiri. Berarti kalau mau buat RTBL ya, rencana tata bangunan dan lingkungan, RDTR rencana tata ruang, itu belum bisa ya pakai Geoda ini ya, lebih cocok pakai ArcGIS. Jadi rencana itu kalau untuk secara zonasi, misalkan delineasi antara RTBL yang sudah menjadikan rencana, itu bisa secara layoutnya ya, untuk 2 dimensi. Nah itu bisa, tapi ketika data inputan kepadatannya itu mau dilihat secara di ArcGIS, itu ada yang lebih expand ya, lebih tinggi lagi. Itu kita bisa melihat data kepadatan seluruh dunia ya. Jadi ketika ada kepadatan di suatu wilayah, kita akan tahu. Nah, sedangkan untuk RTBL ini kita bisa gunakan untuk yang tadi saya bilang, ketika ada data spasialnya, kita input, kita jadikan sebuah rencana tata ruang itu sendiri, itu bisa. Berarti kalau manual kita buat itu nggak bisa ya, otomatis nggak bisa ya. Kan kalau kita kalau nggak ada ya,
udah aja kita manual gitu bikinnya gitu, nggak bisa ya. Oke. Kayaknya ada pertanyaan di kolom chat. Sudah dijawab ya, admin 5 ya. Dikonversi ke SHP baru masuk ke geodanya atau Ini sudah semua sih yang udah terakhir ya. oleh admin 5. Oke. Mungkin waktunya udah habis ya. Iya. Ini di kantor ya? Enggak, di seberang kantor sih. Oh. Mau menampung pertanyaan lagi atau mau cukup? Boleh. Kalau ada pertanyaan lagi, sebisa saya ya, yang saya jawab. Jadi, oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Biar nggak tersesat di jalan. Sepertinya yang banyak nanya ini mahasiswa S2 ya. Kalau S1 kayaknya kalau dikasih kayak gini masih gitu kan. Saya juga sama sih. Karena belum terbiasa pakai aplikasi spasial seperti ini. Jadi agak-agak dong-dong ya. Kurang nyambung lah. Mungkin kalau kita melihat petanya kita ngerti ya, karena kita sering lihat lah di masa pandemi ini kan ada zona-zona ya. Oh, berarti buatnya di sini gitu ya. Paling kalau kita mau buat, misalnya kita mau buat mungkin sebaran rumah adat misalnya ya. Rumah adat yang ada di Lampung itu di mana yang paling banyak, terus nanti bisa kita buat di geoda ini ya. Atau misalnya mungkin RTH bisa nggak? Yang misalnya RTH yang paling luas daerah sini, yang RTH-nya kurang daerah sini bisa nggak kira-kira? Itu udah masuk ke pembagian zonasi, lebih ke delineasi ya Bu. Jadi kalau untuk lebih ruang terbuka hijau itu lebih banyak ke delineasi daerah ya. Jadi ketika pembagian daerah ruang terbukanya, kemudian ruang peruntukan lainnya itu mungkin bisa teman-teman gunakan juga ya. Jadi di sini, jadi secara garis besar saya bilang geoda itu sangat membantu teman-teman karena kekurangan di ArcGIS yang tidak ada statistik dibantu oleh di geoda yang sudah dimasukkan tools-tools statistiknya. Oke lah, oke Pak Nia, nanti kita buat penelitian ini ya, biar kepake nih geodanya. Selama ini kan kita cuma pakai Excel itu kan nggak bisa bentuknya spasial ya, cuma grafik aja kan nggak menarik ya kalau kita mau publish di Q1 gitu ya. Oh, jadi ini semuanya teman-teman S2 ya? Sepertinya ada kok yang S1, cuma sepertinya yang paling tertarik ini yang S2 karena mungkin sedang tesis atau memang sudah pernah mengenal juga aplikasi yang lain mungkin ya. Kalau arsitek kayaknya masih berkutat sama AutoCAD, SketchUp. Makanya ini banget nih, bakalan berguna banget lah nanti. Soalnya kita juga nanti sebagai arsitek juga pasti suatu saat dapat proyek RTBL, RDTR kan ya. Nah, pengalaman saya kemarin dapat proyek itu akhirnya manual menggunakan, ada yang sebagian pakai jasa yang dia memang bisa buat peta ya, tapi untuk mewarna-warnainnya itu supaya lebih menarik akhirnya pakai Photoshop, pakai Corel kan. harus ini banget kan perubahan warnanya itu pakai Corel, kalau enggak pakai Photoshop. Tapi kan jadinya kurang ilmiah lah ya, karena enggak itu. Nah, terkait sama delineasi tadi kan, itu delineasinya udah ada tuh. Berarti kita nggak bisa pecah lagi ya? Untuk pemecahannya itu lebih banyak ke ArcGIS, Bu. Jadi jadi ketika kita ada dapat save file, misalkan kita delineasi untuk ruang terbuka hijau, misalkan kita akan membuat
di daerah DKI Jakarta, nanti kita akan di Geoda ini belum ada toolsnya itu sendiri untuk redraw lah, untuk delineasi redrawnya itu sendiri. Jadi kita benar harus kembali ke ArcGIS untuk membuat delineasi itu sendiri. Oke, ini kayaknya saya aja yang nanya, jadinya saya kayak private. Ada lagi yang lain? Iya, jadi ada maba juga ya, Bu? Katanya ada maba nih, Patur, angkatan 2020 dia baru masuk ke 1. Jadi teman-teman, jadi gini, saya share sedikit ya pengalaman saya dan Cynthia ketika kita masuk ke ITB, kemudian jadi teman-teman itu kalau ketika mau lanjut jangan memasarkan dulu kita dari Lampung, kemudian universitasnya ini. Nah, saya juga ada dosen UBL juga yang ketika saya lanjut di ITB juga ada yang dari Fakultas Komputer juga ada yang sedang lanjut pada saat itu. Nah, jadi jangan merasa kalau kita setelah lulus ya udah kerja aja. Ya mungkin kalau ada yang punya misi ke depan ya lebih baik diteruskan saja. Jadi jangan ngerasa kalau kita itu nggak bisa bersaing dengan teman-teman yang ada di Jawa. Teman-teman Sumatera itu nggak ada bisa yang bersaing dengan teman-teman Jawa. Salah. Jadi saya sudah 2 tahun lah, 2 tahun 3 tahun dengan teman-teman yang ada di ITB juga. Itu yang dari dalam negeri sama luar negeri itu mereka malah lebih mengakui apresiasi kita untuk berusaha lebih, belajar lebih banyak. Jadi mencoba referensi, kemudian dari dosen-dosen ketika ada tools-tools seperti Geoda ini itu kita akan diberitahu, oh tools ini yang baik digunakan, oh tools ini yang akan memudahkan teman-teman adik-adik gitu. Jadi sebagai informasi juga bahwa tools-tools yang ada di planologi itu sangat banyak yang bisa digunakan. Tapi yang saat ini yang lagi banyak dipakai itu ya itu sendiri, Geoda itu sendiri sama ArcGIS. Oke, jadi jangan rendah diri ya, mentang-mentang Ya, kita benar. lulusan Sumatera, kita boleh rendah hati gitu, tapi jangan rendah diri ya. Iya. Iya, ini apa namanya, selama kuliah juga saya selalu memotivasi kalau misalnya kita kemana-mana itu memang alma mater kita dibawa, tapi yang jauh lebih kita bawa itu adalah diri kita sendiri. Jadi kualitas diri kita itu akan bisa diakui orang lain jika memang kualitas kita sama dengan orang atau bahkan lebih dari orang lain kan ya. Dan semua manusia ini diciptakannya kan sama sih, kita dikasih apa namanya, dikasih modalnya itu sama kan. Semua orang mungkin kondisi dan mungkin takdir aja yang membuat kita misalnya kuliahnya hanya dalam tanda petik ya, hanya di UBL gitu kan, nggak diterima di universitas bergengsi lainnya. Padahal kalau kita punya kemampuan, kita juga bisa bersaing. Buktinya Bapak bisa lulus dari ITB meskipun S1-nya di UBL gitu. Motivasi juga buat yang lainnya ya. Iya. Oke. Sepertinya udah jam 3. Iya. Ada yang mau bertanya lagi atau kita sambung lagi minggu depan? Mahendra biasanya nanya, Mahendra. Oh, kita juga ada ini nih peserta yang dulu sempat viral di masuk ke hitam putih. Ada Ajis. Jis mau nanya, Jis?
Aziz. Ya, tidak, Gimana Bu. Jis, tanggapannya Jis? Masih bingung, Bu. Masih bingung ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Kalau bingung kan berarti menyimak ya. Ya, Bu. Oke, kita nanti yang bingung-bingungnya coba nanti dicatat apa, terus minggu depan ditanyakan lagi. Biar Ya, kebingungannya ada solusinya. Ya. Bu. Ya, Bu. Oke, mungkin dari mahasiswa S2 kalau ada yang mau bertanya atau cukup? Cukup kayaknya ya. udah lelah ini, udah otaknya udah ngebul. Yang Udah ngebul otaknya. Oke, mungkin untuk hari ini itu ya. Terima kasih Fania tadi sudah memandu acara ini. Terima kasih juga untuk Dapa yang sudah memberikan ilmu yang sangat berguna untuk kita semua. Mudah-mudahan minggu depan bisa ketemu lagi ya, semuanya sehat dan apa namanya, semua sinyalnya lancar ya, karena kita di masa pandemi ini kayaknya butuh banget sinyal ya. Jadi sinyalnya harus lancar juga supaya apa yang disampaikan bisa tercernanya lebih cepat lah daripada apa kalau sinyalnya lemot kan jadinya kita udah nyampe mana, nyampe ke yang sinyalnya lemot baru nyampe mana, jadinya kurang kurang nyambung gitu ya. Jadi ya siap-siap aja nyari sinyal untuk minggu depan, karena mungkin tadi juga saya download pakai wifi kampus itu agak lemot juga, jadinya ketinggalan. oh iya. Belum sempat install, udah mulai Ya, Bu. duluan, tapi nggak apa-apa, nanti saya coba lagi di rumah. Oke, mungkin itu aja ya untuk hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat beraktivitas kembali. Apabila aktivitasnya belum selesai, selamat pulang ke rumah. Apabila ada yang mau pulang cepat, udah jam 3 ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, Assalamualaikum Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya. Oke, silakan absen dulu. Oke, saya akan tutup grup ini. Terima kasih semuanya.